Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aida Zulfa Arianti, NIM 21129158, mahasiswi Prodi PGSD Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis angin dan jenis-jenis awan pada mata kuliah Konsep Dasar Bumi Antariksa yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Haji Rizda Amini MPD. Selamat menyaksikan. Jenis-jenis angin. Yang pertama ada angin siklon, angin antisiklon, angin pasat, angin antipasat, angin monsun, dan angin lokal. Yang pertama yaitu angin siklon. Angin siklon terjadi apabila daerah yang bertekanan rendah dikelilingi oleh daerah yang bertekanan tinggi. Angin siklon pada belahan bumi utara bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Tekanan udara yang rendah akan diisi oleh tekanan udara yang tinggi, sehingga masuk ke wilayah udara yang rendah. Sedangkan pada belahan bumi selatan, pergerakan angin siklon searah dengan jarum jam. Selanjutnya yaitu angin antisiklon. Angin ini terjadi apabila daerah yang bertekanan tinggi dikelilingi oleh daerah yang bertekanan rendah. Misalnya, belahan bumi utara. Daerah tekanan tinggi akan dipengaruhi oleh udara yang bertekanan rendah, dan angin antisiklon bergerak searah dengan jarum jam. Sedangkan belahan bumi bagian selatan berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini sesuai juga dengan hukum Weis-Ballon yang menyatakan bahwa gerakan udara di bumi utara akan searah jarum jam dan belahan bumi selatan berlawanan jarum jam. Kemudian angin pasat. Angin pasat bertiup dari daerah subtropik ke daerah tropik. Wilayah subtropik merupakan pusat tekanan tertinggi, sedangkan wilayah tropik merupakan pusat tekanan rendah. Angin pasat yang bergerak dari utara menuju tropik disebut dengan angin pasat timur laut. Sedangkan angin pasat yang bergerak dari selatan menuju tropik disebut dengan angin pasat tenggara. Ketika angin pasat timur laut dan tenggara bertemu di tropik, ini disebut dengan daerah aman atau daerah DKAT. Daerah DKAT yaitu daerah yang aman, tenang, dan bebas dari angin topan. Selanjutnya yaitu angin antipasat. Udara yang ada di ekuator atau khatulistiwa naik ke arah kutub dan turun kembali ke subtropik. Angin yang di khatulistiwa naik ke atas ke arah kutub disebut dengan angin antipasat barat daya. Kemudian angin yang di khatulistiwa turun kembali ke subtropik disebut dengan angin antipasat barat laut. Selanjutnya yaitu angin muson atau disebut juga dengan monsun. Merupakan gerakan massa udara akibat perbedaan tekanan udara pada dua benua, yakni benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan Hindia. Yang pertama yaitu angin muson barat. Terjadi karena di benua Asia sedang terjadi musim dingin, di mana suhu udara rendah dan tekanan udara tinggi. Sedangkan di benua Australia sedang terjadi musim panas, di mana suhu udara tinggi dan tekanan udara rendah. Angin dari Asia bergerak menuju benua Australia. Angin bergerak melewati perairan Tiongkok dan Samudra Hindia, sehingga banyak sekali uap air yang terbawa. Otomatis, wilayah Indonesia mengalami musim hujan. Ini terjadi antara Oktober sampai April. Selanjutnya yaitu angin muson timur. Angin muson timur merupakan kebalikan dari angin muson barat. Di benua Australia terjadi musim dingin, di mana suhu rendah dan tekanan udara tinggi. Sedangkan di benua Asia terjadi musim panas, yakni suhu udara tinggi dan tekanan udara rendah. Angin dari Australia melewati gurun di sebelah utara Australia yang bersifat kering, sehingga angin muson timur menyebabkan wilayah Indonesia mengalami musim kemarau. Hal ini terjadi antara April dan Oktober. Selanjutnya yaitu angin lokal. Angin lokal terdiri dari angin darat dan angin laut, angin gunung dan angin lembah, dan angin fon. Angin laut terjadi karena perbedaan suhu dan tekanan udara di darat dan di laut.
Ketika siang hari, wilayah daratan lebih cepat menerima dan melepaskan panas, sehingga suhu udara tinggi, tekanan udara rendah, yang menyebabkan angin laut menuju ke daratan. Di laut, suhu udara rendah, tekanan udara tinggi. Angin ini digunakan oleh nelayan untuk berlayar dan pulangnya menggunakan angin laut. Selanjutnya yaitu angin gunung dan angin lembah. Pada siang hari, wilayah lereng gunung lebih cepat panas sehingga tekanan udaranya minimum. Sedangkan di wilayah lembah suhu udara rendah dan tekanannya tinggi. Sehingga angin naik ke daerah lereng atau gunung. Sedangkan pada malam hari, lereng atau pegunungan memiliki suhu udara rendah dan tekanan udara tinggi. Di wilayah lembah, suhu udara tinggi dan tekanan udara rendah, sehingga angin turun dari gunung ke lembah. Selanjutnya yaitu angin Fohn. Aliran udara yang mengandung uap-uap air akan menaiki lereng gunung atau pegunungan dan terjadilah kondensasi atau berubahnya uap air menjadi air dan terjadilah hujan di lereng gunung. Nah, ketika angin bergerak menuruni lereng gunung, terjadi angin Fohn. Angin Fohn bersifat panas dan sangat kencang sehingga menimbulkan kerusakan, merobohkan rumah, pohon, atau tumbuhan yang dilewatinya. Selanjutnya jenis-jenis awan. Yang pertama yaitu awan cirrus. Awan cirrus biasanya berada di ketinggian lebih dari 6 km. Ciri-ciri awan cirrus yaitu yang pertama berbentuk serat, yang kedua awan cirrus berwarna putih seperti kapas dan bulu, dan yang ketiga awan cirrus mengambang paling tinggi. Dan yang keempat, awan cirrus menandakan cuaca akan mendung dan hujan. Yang kedua yaitu awan cumulus. Awan cumulus biasanya memiliki ketinggian berkisar 2-6 km. Ciri-ciri awan cumulus yaitu yang pertama berbentuk gumpalan putih dengan bagian atas seperti bunga kol. Yang kedua, awan cumulus ini mengambang di bawah awan cirrus. Dan yang ketiga, awan cumulus pertanda cuaca akan tetap panas dan kering. Namun ada jenis awan cumulus yang berbentuk gumpalan-gumpalan hitam. Awan ini menandakan akan turun hujan deras dan biasanya disertai dengan angin dan petir. Awan ini disebut dengan awan cumulus nimbus. Selanjutnya yaitu awan stratus. Awan stratus umumnya memiliki ketinggian sekitar 2 km di atas permukaan laut. Ciri-ciri awan stratus yaitu yang pertama, berbentuk lembaran berlapis-lapis dan membentang datar. Yang kedua, lapisannya melebar seperti kabut dan berwarna abu-abu. Yang ketiga, awan ini mengambang dekat dengan permukaan bumi. Dan yang keempat, awan ini menandakan cuaca akan hujan gerimis.